Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, mata kuliah manajemen keuangan, kita akan membahas tentang analisis kondisi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan yang tersedia. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan. Banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan dan berbagai kegiatan yang harus dijalankan mereka. Meskipun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama, yaitu kegiatan menggunakan dana dan mencari pendanaan. Dua kegiatan utama atau fungsi tersebut disebut sebagai fungsi dari manajemen keuangan. Berikut ini adalah secara skematis kegiatan manajer keuangan ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut. Silakan bisa dilihat. Ada pertama adalah aktiva perusahaan, manajer keuangan, pasar keuangan. Yang mana manajer keuangan di tengah, ada panah pertama, pasar keuangan, manajer keuangan pada aktiva perusahaan panah kepada manajer keuangan. Nah, silakan kalian bisa melihat di slide berikut ini. Baik, berikut ini adalah sistem moneter yang terdiri daripada otoritas moneter bank sentral dan bank pencipta uang giral dan umum. Dan kedua adalah di luar sistem moneter, yaitu terdiri dari bank bukan pencipta uang giral, bank perkreditan rakyat. Kedua, lembaga pembiayaan. Ketiga, lembaga pembiayaan terbagi lagi. Ada yang perusahaan modal ventura, perusahaan sewa guna, perusahaan anjak piutang, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pegadaian. Baik, kita lanjutkan kembali. Nomor 3 adalah perusahaan asuransi, yaitu terdiri dari asuransi sosial, asuransi jiwa, asuransi kerugian, reasuransi, broker asuransi, broker reasuransi, penilaian kerugian asuransi, konsultan aktuaria. Dan keempat adalah dana pensiun. Dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan. Dan yang kelima adalah lembaga di bidang pasar modal yang terdiri dari bursa efek, lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan, perusahaan reksadana, perusahaan efek, perusahaan emisi, pedagang perantara, manajer investasi, lembaga penunjang pasar modal, administrasi efek, tempat penitipan harta. Baik, slide selanjutnya adalah tujuan manajemen keuangan. Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif, tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Apa yang dimaksud dengan nilai perusahaan tersebut? Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Oke, slide selanjutnya. Oke, udah kelihatan ya slide-nya ya. Keuangan perusahaan. Tujuan pengelolaan keuangan tersebut sebenarnya bisa berlaku untuk siapa saja, bukan terbatas pada perusahaan. Individu mungkin akan menerapkan konsep keuangan tersebut dalam kegiatan pengaturan keuangan mereka. Untuk level perusahaan, ada beberapa kekhususan. Kekhususan tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, perusahaan bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang. Kedua, ada peraturan-peraturan yang berlaku untuk perusahaan tapi tidak untuk individu. Dan yang ketiga, penggunaan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan dalam perusahaan. Baik, untuk slide halaman 9, 10, 11 bisa kalian baca sendiri. Saya akan lanjut ke slide ke-12, yaitu tentang lingkungan perusahaan.
Perusahaan bekerja pada suatu lingkungan tertentu. Bagi manajer keuangan, penting untuk memahami lingkungan keuangan dihadapinya. Lingkungan keuangan merupakan faktor-faktor eksternal keuangan yang mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang akan diambil. Lingkungan keuangan tersebut terdiri dari sistem keuangan, tempat perusahaan beroperasi. Dalam sistem keuangan tersebut dijumpai berbagai lembaga keuangan, berbagai instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar keuangan. Pemahaman tersebut penting karena lingkungan keuangan tersebut akan mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang akan diambil oleh perusahaan secara umum. Lingkungan keuangan tersebut berpengaruh pada keputusan pendanaan perusahaan dan keputusan investasi. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Untuk menjawab forum dan kuis itu seperti apa ya, Pak? Baik, untuk forum dan kuis, ya, tolong teman-teman menjawab forum dan kuis. Jangan lupa ya, karena sebagai tanda kehadiran teman-teman di perkuliahan minggu ini adalah teman-teman harus menjawab forum dan kuis. Perhatikan kembali tanggal batas akhir pengisian forum dan kuis. Jangan sampai teman-teman lupa atau kelewatan, karena jika teman-teman lupa maka teman-teman dianggap tidak hadir pada pertemuan minggu ini. Baik, saya akhiri sampai di sini saja perkuliahan online hari ini. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lupa tadi untuk pertanyaan forum minggu ini adalah mengapa manajer keuangan perlu berhubungan dengan pasar keuangan. Silakan teman-teman jawab di forum yang sudah disediakan di e-learning. Perhatikan batas waktu ya, menjawab. Baik, saya lupa tadi untuk pertanyaan forum minggu ini adalah mengapa manajer keuangan perlu berhubungan dengan pasar keuangan? Silakan teman-teman jawab di forum yang sudah disediakan di e-learning. Perhatikan batas waktu menjawabnya. Terima kasih.